Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Irwan Taufik dengan NIM 1801005 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif berbasis Android melalui bimbingan kelompok terhadap interaksi sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Yang dimana dosen pembimbing pada penelitian saya ini yang pertama yaitu ada Bapak Ecep Supriyatna SPSI MPD, dan yang kedua yaitu ada Ibu Wiwin Yuliani MPD. Pada presentasi kali ini ada 5 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Interaksi sosial merupakan aspek yang sangat penting dan krusial dalam perkembangan diri peserta didik, terutama dalam bidang pendidikan. Karena interaksi sosial merupakan langkah awal seorang individu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan kebutuhan setiap individu dan merupakan elemen yang sangat krusial sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama bagi siswa di sekolah. Dengan interaksi sosial yang baik, siswa dapat mengeksplorasi kemampuan yang ada pada dirinya secara maksimal. Namun demikian, kenyataan di lapangan masih jauh dengan apa yang diharapkan, karena masih banyak siswa yang memiliki sikap interaksi sosial yang kurang baik atau dapat dikategorikan interaksi sosialnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, saat observasi peneliti mendapatkan hasil bahwa adanya siswa yang memiliki interaksi sosial rendah, seperti suka seperti suka menyendiri, melamun, tidak senyum ketika bertemu teman, dan yang lain. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 yang dilakukan peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Negeri 2 Pasir Kuda, yang mengatakan bahwa kelas 8 merupakan kelas yang interaksi sosialnya kurang baik dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Hal tersebut dikarenakan siswa menunjukkan perilaku sikap acuh tak acuh terhadap teman, adanya siswa yang sukanya hanya menyendiri, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentu saja guru BK ataupun peneliti harus mencari strategi atau cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Adapun solusi yang dimunculkan oleh peneliti dalam hal ini yaitu dengan pengembangan e-modul interaktif berbasis Android. Poin yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4 poin utama. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan e-modul interaktif berbasis Android. Poin yang kedua, untuk mengetahui uji kelayakan e-modul interaktif berbasis Android menurut ahli dan praktisi. Poin yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap e-modul interaktif berbasis Android yang dikembangkan. Dan poin yang keempat yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman interaksi sosial siswa kelas 8 setelah dilakukan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan e-modul interaktif berbasis Android yang dikembangkan. Berikutnya yaitu metode penelitian, di mana metode ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, penelitian pengembangan, dengan desain model Borg and Goal menurut Sugiono tahun 2012. Untuk subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda yang berjumlah 35 orang. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada 4 poin. Yang pertama studi pustaka, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, yang keempat angket atau kuesioner, dan teknik analisis datanya ada 2 poin utama yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya, untuk poin pertama yaitu tentang proses pengembangan e-modul interaktif berbasis Android, di mana di langkah awal peneliti melakukan analisis, baik analisis lapangan ataupun analisis kebutuhan. Poin berikutnya, peneliti melakukan desain produk dengan membuat flowchart atau bagan alir sebagai rancangan awal. Dan poin yang berikutnya yaitu pembuatan e-modul berbasis aplikasi Android dilakukan dengan penyusunan setiap komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan e-modul. Mulai dari merancang desain dengan bantuan aplikasi PowerPoint, menyusun isi atau konten e-modul menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint yang sudah dilengkapi dengan menu eSpring Suite 10 dan HTML 5 poin.
kemudian mengkonversi link HTML menjadi bentuk aplikasi yang dapat diinstal pada smartphone berbasis Android menggunakan aplikasi website 2 APK Builder. Adapun tampilan di modul interaktif sebagai sampel bisa dilihat di gambar seperti ini. Poin berikutnya yaitu hasil uji validasi dan uji kelayakan. Uji validasi dilakukan oleh 3 orang, yang pertama dari sisi aspek media, yang kedua aspek materi, dan yang ketiga oleh praktisi. Adapun hasilnya sebagai berikut, dapat dilihat di tabel yang pertama. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui dan dapat kita simpulkan bahwa e-modul interaktif berbasis Android mendapatkan kriteria sangat valid dengan persentase 90,11% di keseluruhan validasinya. Dengan demikian, e-modul layak digunakan ke tahap berikutnya, yaitu uji coba terbatas. Adapun hasil uji kelayakan oleh pengguna, baik dalam uji coba terbatas ataupun uji coba lebih luas, dapat dilihat di tabel yang kedua. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan juga bahwa e-modul interaktif berbasis Android memperoleh rata-rata 91% dengan kriteria sangat layak, sehingga e-modul interaktif berbasis Android ini dapat digunakan dalam proses layanan. Poin yang ketiga, ada respon siswa dan guru. Respon siswa terhadap produk dan proses pembimbingan, yang dimana respon siswa dan guru ini diambil dari lembar penilaian uji validasi dan uji kelayakan. Lembar penilaian uji validasi untuk respon guru dan lembar uji kelayakan untuk respon siswa. Adapun respon siswa terhadap produk dan proses pembimbingan seperti tabel yang pertama. Sebagai sampel, siswa 1 mengatakan aplikasi modulnya sangat keren karena bisa digunakan tanpa memerlukan jaringan internet, dan responden-responden yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Berikutnya, respon guru terhadap produk dan proses bimbingan. Di mana di sini guru BK mengatakan atau berkomentar, aplikasinya luar biasa karena sangat mendukung pembelajaran di sini. Bisa digunakan secara offline, tampilannya juga sangat menarik, cocok buat pelajar SMP. Adapun saran yang diberikan, bahasanya lebih disederhanakan lagi agar mudah dipahami oleh siswa yang masih duduk di bangku SMP. Berikutnya, tingkat interaksi sosial siswa. Gambaran interaksi sosial siswa sebelum diberikan bimbingan. Di mana di tabel pertama ini ditampilkan keseluruhan hasil pretest 35 siswa kelas 8. Dan di tabel yang kedua, ini adalah hasil pretest yang termasuk kriteria rendah setelah dilakukan pengolahan dan pengklasifikasian. Jadi terdapat 8 orang siswa yang ternyata memiliki interaksi sosialnya rendah. Berikutnya, gambaran interaksi sosial siswa setelah diberikan bimbingan layanan bimbingan kelompok. Hasil post-test di interaksi sosial siswa yang kriterianya rendah dapat dilihat pada tabel yang pertama. Di tabel yang kedua, terdapat perbedaan hasil pretest dan post-test interaksi sosial siswa. Ini tabel hasil pretestnya, dan ini tabel hasil post-testnya. Dapat kita lihat bersama, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-rata atau min pretest yaitu 43,6 dan rata-rata min post-test yaitu 75,1. Sehingga selisih peningkatan yang didapat setelah dilakukannya treatment adalah 31,5. Oleh karena itu, membuktikan bahwa terjadinya peningkatan interaksi sosial siswa senilai 31,5 setelah diberikannya perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa e-modul interaktif berbasis Android dapat meningkatkan interaksi sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Setelah didapatkan hasil dari pretest dan post-test, untuk melakukan penguatan atau kekuatan dalam hasil pengujian tersebut, maka peneliti melakukan beberapa uji. Yang pertama, ada uji normalitas dengan bantuan aplikasi SPSS, dapat dilihat di tabel yang pertama. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pretest dan post-test yaitu 0,498 dan 0,858, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji normalitas tersebut dinyatakan normal. Hal itu dikarenakan nilai signifikansi pretest dan post-test lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, dikarenakan data penelitian berdistribusi normal, maka peneliti dapat menggunakan statistik parametrik untuk melakukan analisis data penelitian. Kemudian di tabel yang kedua, ada hasil uji homogenitas dengan bantuan aplikasi SPSS. Dapat dilihat di tabel yang kedua. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi based on mean adalah sebesar 0,133. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data pretest dan proses adalah sama atau homogen. Poin berikutnya atau pengujian berikutnya yaitu hasil uji T atau uji paired sample test dengan bantuan aplikasi SPSS juga. Dapat dilihat di tabel yang pertama. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi
sebesar 0,00 yang artinya 0,00 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata interaksi sosial siswa sebelum dan sesudah diberikan bimbingan atau perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan modul interaktif berbasis Android terhadap interaksi sosial siswa, atau bisa dikatakan juga penggunaan modul interaktif berbasis Android ini dapat meningkatkan interaksi sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Di tabel yang kedua, ini ada hasil uji gain ternormalisasi dengan bantuan aplikasi SPSS. Dapat kita lihat di tabel yang kedua. Berdasarkan hasil penghitungan uji N-gain score di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-gain score adalah sebesar 55,9557 atau 55,96%, yang termasuk ke dalam kategori sedang dalam keefektifan suatu metode. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan modul interaktif berbasis Android cukup efektif dalam meningkatkan interaksi sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, proses pengembangan modul interaktif berbasis Android terhadap interaksi sosial siswa dalam aplikasinya terdiri dari 6 menu utama, yaitu menu pendahuluan, menu quiz pretest, menu materi, menu diskusi, menu quiz post-test, dan menu profil. Yang kedua, modul interaktif berbasis Android memperoleh nilai rata-rata persentase uji validasi sebesar 90,11% dengan kategori sangat valid. Sedangkan untuk hasil dari uji kelayakan modul interaktif berbasis Android memperoleh nilai rata-rata persentase uji kelayakan pada uji coba sekolah terbatas yaitu 92% dengan kategori sangat layak. Sedangkan rata-rata persentase pada uji kelayakan dalam uji coba skala lebih luas memperoleh nilai sebesar 93,82%. Dengan demikian, modul interaktif berbasis Android terhadap interaksi sosial siswa dinyatakan sangat layak, sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran atau layanan bimbingan. Yang ketiga, respon siswa dan guru terhadap produk sangat baik, terbukti dari hasil observasi. Selama melaksanakan proses layanan bimbingan kelompok, siswa sangat antusias ketika berpartisipasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Karena penggunaan modul dalam bentuk aplikasi Android ini merupakan hal yang sangat baru bagi siswa dalam pelaksanaan layanan. Apalagi aplikasi modul yang digunakan bisa diakses tanpa memerlukan jaringan internet yang sangat mendukung keadaan siswa di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Poin yang keempat, hasil dari uji Pirate Sampling Test menghasilkan nilai signifikansi 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu menyatakan bahwa hasil tes sesuai dengan hipotesis yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata interaksi sosial siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan modul interaktif berbasis Android terhadap interaksi sosial siswa, atau bisa dikatakan juga penggunaan modul interaktif berbasis Android ini dapat meningkatkan interaksi sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Demikian pemaparan atau presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.